Moncong Loi adalah nama sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di Pamajengan, Desa Moncong Loi, dengan jarak 22 km dari kota Torikale yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maros. Moncong Loi terletak di daerah perbatasan Maros dan Goa, sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Goa dan 15 km dari ibu kota Kabupaten Maros. Secara harfiah, Moncong Loi berarti tempat yang tinggi. Moncong Loi sudah lama dikenal, sejak abad ke-16, sebab wilayah ini adalah salah satu galarang dari kerajaan Goa Tallu. Bahkan pahlawan internasional Syekh Yusuf merupakan putra Moncong Loi, karena dia adalah cucu dari Galarang Moncong Loi dalam perjanjian Bongaya pada tanggal 10 November 1667. Kecamatan Moncong Loi dibentuk dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2001. Wilayah Moncong Loi melepaskan diri dari Kecamatan Mandai dan berdiri sendiri menjadi salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Alasan pembentukan tersebut karena semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memperlancar pelayanan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan. Moncong Loi adalah sebuah daerah yang penuh sejarah kelam masa lalu. Di sini, 40 tahun silam, menjadi lokasi pembuangan para tahanan politik, orang-orang yang terlibat partai terlarang PKI, dan ormas-ormasnya. Sepanjang tahun 1971 sampai 1972, udara di kamp pengasingan Moncong Loi begitu terik. Tanah-tanah seperti terbakar, sungai mengering, singkong begitu susah bertumbuh. Daun-daun liar yang dijadikan sayur semua mati. Kemarau yang panjang. A.M. Hustin, tahanan politik dari Baru, seorang anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat, menceritakan kisah itu melalui cerita pendek sepanjang 9 halaman. Menulis dengan tangannya sendiri dengan tinta hitam. Judulnya Pesta Laron di Malam Natal. Dan memang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami sebagai orang tahanan yang serba krisis dan tak berpunya untuk sesuatu pesta yang mewah. Sudah setahun lamanya kami tak mendapatkan sayur dan ikan dari dapur umum, tulisnya. Hustin menulis kisah ini pada 1972 usai melakukan perayaan Natal di gereja dalam kawasan kamp. Dia menggambarkan kondisi para tahanan ketika itu kembali ke barat. Semuanya tak bisa tidur. Tahanan-tahanan itu melamun, membuat kelompok-kelompok kecil dan mulai bercerita pengalaman masa lalu. Akhirnya dengan rasa lapar, para tahanan, baik yang beragama Nasrani dan Muslim, menjadikan laron sebagai hiburan. Laron-laronnya mengerubungi lampu, dikumpulkan. Semua alat-alat seperti rantang, ember, panci digunakan, dan demikianlah peristiwa itu kami lalui dengan gembira. Sehingga tanpa disadari, lonceng dipukul oleh kawan-kawan petugas jaga malam berbunyi 4 kali sebagai pertanda bahwa subuh telah tiba. Tulis Hustin.
sini kurang lebih 9 tahun ratusan tapol di pekerjaan secara paksa oleh rezim Orde Baru. Para tahanan ini diperintahkan membuka hutan Moncongloe menjadi lahan perkebunan, penebangan pohon dan bambu hutan untuk dijual ke pabrik kertas Goa. Akibatnya saat ini Moncongloe telah tandus. Hutan-hutan lebat itu kini tidak ada lagi. Perbudakan di Moncongloe bermula dari kekalahan PKI dalam perpolitikan pasca kemerdekaan Indonesia. Partai ini mulai merebut simpati sebagian masyarakat ketika tokoh-tokoh PKI menjual slogan Islam revolusioner dengan argumentasi Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh PKI berusaha meyakinkan masyarakat bahwa komunis sebagai ajaran yang relevan dengan Islam. Di penjara, para tahanan ini ditindas secara keras, disiksa hingga terdengar jeritan-jeritan yang suaranya didengar seluruh penghuni penjara. Hampir tiap malam jeritan itu mereka dengar. Setelah itu mereka dijebloskan ke kamp pengasingan yang berada di Moncongloe. Cerita mistis juga datang dari daerah Moncongloe. Disebutkan sebuah rumah sakit ibu dan anak atau RSIA 165 yang berada di BTN Asabri, Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros selama ini dibiarkan tak terurus oleh pemiliknya. Konon, sejak tak beroperasi sejak 8 tahun lalu, RS ini dihuni oleh makhluk gaib sejenis kuntilanak. Itulah sebabnya RS ini memunculkan kesan angker bagi warga sekitarnya. Terlihat dari luar, rumah sakit tersebut tampak ilalang kering menjulang tinggi, cat dinding pun sudah kusam dan tampak tidak terawat. Masyarakat setempat tidak ada yang berani berada di sekitar rumah sakit pada malam hari. Konon rumah sakit itu dihuni makhluk halus yang biasanya menampakkan diri. Dulu rumah sakit itu sangat membantu masyarakat sekitar, tetapi semenjak ada kejadian ibu-ibu yang ingin melahirkan, meninggal dunia bersama anak yang masih dalam kandungannya. Makanya, setelah kejadian itu, pasien dan dokter mulai dihantui dengan sosok perempuan berbaju putih. Seiring waktu, Moncongloe sekarang sudah banyak berubah. Para pemodal sudah mulai berinvest di sana, membangun tanah kafling, dan beberapa perumahan besar juga sudah mulai dibangun di sana. Kisah kelamnya pun mulai dilupakan oleh masyarakat setempat.